Kata para pakar, hati-hati nih Bu, ada dua kata yang akan membuat kita menderita. Mau tahu? Dua kata itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. ada 5 latihan jiwa yang mudah-mudahan pulang dari sini ibu-ibu bisa bawa pulang. Ini sebagai oleh-oleh ya, yang semoga jadi rutinitas kita setiap hari. Ya, mungkin sebagian dari ibu-ibu ada yang sudah punya rutinitas aktivitas fisik. Saya Ustadz setiap pagi insya Allah jalan sekian kilometer, bagus. Saya Ustadz setiap pagi insya Allah olahraga, itu bagus. Tapi jangan lupa ada juga olah jiwa. Nah, sebelum saya membahas latihan apa saja agar kita mampu jadi hamba yang berlapang dada, saya perlu bahas dulu sebab-sebab yang bikin dada kita sempit. Nah, urutannya mesti begitu Bu. Sama kalau kayak kita ke dokter, ibu-ibu kalau ke dokter, sebelum dokter ngasih obat, sebelum dokter ngasih resep, dokter ngapain dulu? Mendiagnosa dulu kan? Nih, ibu ditanya, gimana Bu? Begini dok, begitu dicek sama dokter, oh kemungkinan karena ini nih Bu. Begitu udah ketahuan sebabnya apa, baru dokter ngasih resep, gitu kan? Bu, ini obatnya, ini terapinya, ini yang nggak boleh dilakukan, ini yang sebaiknya ibu lakukan, gitu nggak? Nah, maka bahasan kita urutannya begitu. Saya mulai dulu dengan sebab apa, ada 5 nanti, yang bikin kita sempit dada, oke? Baru setelah itu, bagaimana latihan jiwanya Ustadz, supaya kita lapang dada, gitu kira-kira. Kebayang ya? Oke, saya bahas dari yang nomor 1. Apa yang pertama? Yang membuat kita sempit dada. Bahkan ini membuat kita menderita dalam hidup. Nomor 1 Bu, meratapi masa lalu. Coba diulang, apa? Ini akar nomor 1 yang bikin seseorang itu sempit dada, hidupnya menderita. Mensedihkan apa-apa yang sudah terjadi. Padahal bunda sekalian, masa lalu itu bukan untuk kita ratapi. Masa lalu itu untuk kita jadikan pelajaran, kita ambil hikmahnya. Oke, kalau itu sudah terjadi, kira-kira apa yang bisa saya lakukan hari ini? Kan gitu. Itulah kata para pakar, hati-hati nih Bu, ada 2 kata yang akan membuat kita menderita. Mau tahu? 2 kata itu adalah seandainya saja. Coba diulang. Sekali lagi. Saya jamin kalau Anda masih suka ngomong 2 kata itu, hidup Anda pasti menderita. Bahkan kata Nabi dalam satu hadis sahih Bu, perkataan seandainya saja itu bisa menjadi pintu masuknya syaitan. Bu, jangankan untuk yang gede-gede, untuk yang kecil aja kita nggak boleh ngomong seandainya saja. Contoh, ibu-ibu lagi jalan nih, mungkin naik mobil atau naik motor ke sebuah tujuan. Kemudian ada 2 pilihan arah, bisa belok kanan, bisa belok kiri. Terus kita pilih kan, belok kanan ah. Begitu belok kanan, macet. Terus ngomong gimana kita? Seandainya saja tadi belok kiri. Itu nggak boleh Bu. Serius saya. Itu bisa dosa. Ya kalau ibu mau putar balik aja nggak apa-apa. Tapi nggak usah ngomong. Untuk yang sudah terjadi, katakan apa? Qadarullah. Masya Allah. Tinggal kita ambil pelajaran. Oke, besok-besok lain kali kalau emang lewat sini lagi di jam segini, coba deh belok kiri. Udah, selesai. Untuk yang kecil aja nggak boleh Bu, apalagi untuk yang besar. Misalkan malam-malam ibu-ibu lagi tiduran gitu ya, di kasur, terus ngomong, seandainya saja suamiku bukan yang itu.
Seandainya dulu aku bersama mantanku, hidupku tidak akan seperti ini. Waduh, udah punya cucu ngomong gitu bu. Saya kemarin bu ada pengusaha, ibu-ibu pengusaha travel haji dan umroh. Beliau orang Salemba, ikut kelas saya di Solo waktu itu. Saya punya kelas pelatihan, judulnya Surrender. Dia tuh baru ketipu 10 M bu. Ketipu sama orang lah. 10 M. Terus dia ikut kelas saya. Habis ikut kelas saya, dia deketin saya, terus dia ngomong gini, Mas Sony, makasih ya, saya sekarang lega. Kenapa bunda? Dia cerita, iya mas, saya tuh baru ketipu, lumayan mas, 10 M. Kemarin-kemarin mas, saya masih ngomong, seandainya saja, saya gak ketemu orang itu. Seandainya saja saya gak transfer ke dia. Seandainya saja saya gak percaya sama dia. Seandainya saja. Itu udah terjadi, udah belum? Udah belum? Kalau sudah terjadi, apa yang kita katakan? Qadarullah wa ma syafa. Kalau emang kita ada kesalahan, ya udah kita taubati. Kira-kira apa pelajaran yang bisa kita ambil? Hadepin, kalau emang rasanya berat, mudah-mudahan ya Allah jadi penggugur dosa. Sudah bu. Ya. Jangan suka meratapi apa yang sudah terjadi. Kalau sudah. Ibu-ibu lagi beres-beres buku di rak lemari, tiba-tiba ada ensiklopedi jatuh dari atas, menimpa kepala kita. Tus, aduh. Gimana respon kita? Oh saya nggak terima. Oh gimana nggak terima? Tanda terimanya udah jelas kan? Apa tanda terimanya? Makanya bu, terus latihan jiwanya apa nih Ustadz untuk yang nomor 1 ini? Tadi udah saya sebutkan, untuk yang nomor 1 ini bu, nama latihan jiwanya ridho. Coba diulang, apa? Kalau bahasa kerennya bu, self acceptance. Ya, ridho. Ridho itu apa sih? Sebuah sikap yakin bahwa segala sesuatu itu ada hikmahnya dan pasti baik pada akhirnya. Semua ini pasti ada hikmahnya dan semua pasti baik darimu ya Allah. Bahkan kata Nabi SAW, ajaban li amril mu'min inna amrohu kullahu khair. Semua urusan yang beriman itu baik. Itulah menakjubkannya urusan orang beriman. In asabathu syarra'u syakara fakanat khairul lahu wa in asabathu darra'u sabara fakanat khairul lahu. Enak atau enggak enak, sesuai harapan kita atau tidak sesuai, kalau sikap kita sikapi dengan keimanan, maka ujungnya jadi kebaikan. Jadi bu, nah, itulah enaknya jadi orang beriman kata Nabi SAW. Kadang-kadang bu, yang terjadi itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ada masanya begitu. Kita berdoa, mintanya A, Allah kabulkan A. Kadang-kadang sesuai bu. Kita kepengen A, Allah kasih A. Ada masanya begitu tuh. Pernah ngalamin? Pasti pernah ngalamin. Dulu saya anak pertama berdoa kepada Allah, ya Allah pengen ya Rob anak pertama laki-laki. Allah kasih laki-laki. Anak kedua ya Allah perempuan, ya Allah biar sepasang. Allah kasih perempuan. Anak ketiga perempuan lagi deh, ya Allah lucu. Allah kasih perempuan lagi. Dulu saya pernah berdoa, ya Allah pengen ya Rob bisa ibadah haji di usia muda. Allah kasih kesempatan. Kadang-kadang gitu tuh bu, ada masanya yang terjadi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi ada masanya kita berdoa mintanya A, Allah kasih B. Kenapa? Karena menurut Allah B itu lebih baik dan lebih kita butuhkan. Masalahnya kadang-kadang mata kita ke A terus. A, ya Allah, A. Nggak mau yang lain. Istiqorohnya begini, ya Allah jika dia baik jodohkan kami ya Allah. Tapi jika dia nggak baik, perbaiki dia ya Allah. Itu bukan istiqoroh namanya bu. Itu maksa bu. Dia udah kena virus, nama virusnya harusitis. Apa nama virusnya?
Bu, Allah itu punya banyak cara ngabulin doa kita. Makanya dalilnya telak dalam Quran. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu tuh nggak senang sesuatu padahal itu baik bagimu. Boleh jadi kamu senang sesuatu padahal itu nggak baik bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang maha tahu, kamu nggak tahu. Jadi jangan sok. Enak aja Bu. Kita punya rencana, yes. Tapi kita juga memahami apa yang Allah rencanakan itu pasti jauh lebih indah daripada apapun yang kita inginkan. Makanya bagi orang-orang yang ridho itu, prinsip hidupnya begini. Hadiah terindah adalah apa yang saat ini aku miliki. Dan takdir terindah adalah apa yang saat ini aku jalani. Coba diulang Bu. Hadiah terindah adalah apa yang saat ini aku miliki. Dan takdir terindah adalah apa yang saat ini aku jalani. Bagus buat status WhatsApp itu ya. Enggak, tapi saya serius Bu. Ya. Dan Ibu tahu nggak apa rahasia orang-orang itu mudah ridho jiwanya? Tahu nggak? Sederhana. Rahasia orang-orang yang mudah ridho itu karena dia berharap diridhoi sama Allah. Jadi apapun yang menimpa hidupnya, mereka tuh punya mental begini, ya Allah, mangga ya Allah. Apapun yang hendak Engkau tetapkan dalam hidupku, kaya, miskin, sehat, sakit, dipuji, dicaci, dideketin, dijauhin, mendapatkan atau kehilangan. Asal dengan itu Engkau ridho kepadaku ya Allah, maka aku juga ridho ya Allah. Enak gak Bu? Ya. Bu, dalam hidup ini kita akan mengalami yang namanya pergiliran episode kehidupan. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Nggak mungkin kita di atas terus, ada kalanya kita jatuh terperosok ke bawah, betul? Nggak mungkin kita sehat terus, ada kalanya kita sakit. Nggak mungkin kita dideketin orang terus, ada masanya orang pergi, orang ninggalin kita, betul? Nggak mungkin kita punya uang terus, ada kalanya kita nggak punya uang. Nggak mungkin orang muji-muji kita terus, ada kalanya orang mencaci kita, menghina kita. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itu biasa aja. Itu sebuah kewajaran hidup. Bagi orang-orang yang punya prinsip, ya Allah, apapun yang Engkau tetapkan, asal dengan itu Engkau ridho padaku ya Rabb, aku nggak apa-apa. Aku juga ridho ya Allah. Makanya latihannya gimana Ustadz? Latihannya Bu, setiap pagi, setiap petang, kalau bisa jangan sampai lupa baca doa. Doa yang mana? Doa yang Anda udah hafal dari TK. Raditu billahi. Terusin. Itu kan doa ada di zikir pagi petang ya Bu ya. Kita saya yakin udah hafal doa ini dari TK. Cuman kita kan bukan anak TK. Jangan cuman dibaca, dijiwai betul. Bahkan kata Nabi SAW, Allah itu ridho kalau ada hamba yang baca doa itu. Raditu billahi robba itu artinya apa? Ya Rob, hamba ridho Engkau Rob hamba yang mengatur segala urusan hamba. Ya. Ketika aku berdoa kepada Allah dan Allah mengabulkan apa yang aku minta, aku bahagia. Tapi jika Allah tidak mengabulkan apa yang aku minta, aku lebih bahagia. Kenapa? Karena yang pertama pilihanku, sedangkan yang kedua pilihan Allah. Dan pilihan Allah pastilah yang terbaik untukku. Makanya orang yang punya mental seperti ini Bu, enak dia ngejalanin hidup. Ya, ya Rob, asal dengan ini Engkau makin sayang padaku, Engkau maafkan dosa-dosaku, Engkau ridho kepadaku, maka aku pun ridho ya Allah. Aku pun ridho ya Allah. Oke Bu, itu yang pertama. Kita mau bahas berapa ini? 5. Terusin nggak? 2.
Ini pasangan nih, ini pasangan. Kalau yang pertama tadi meratapi masa lalu, yang kedua yang bikin dada kita sempit, mencemaskan masa depan. Panik, khawatir, cemas, takut, doh nanti gimana ya, nanti gimana ya. Itu juga kendaraannya setan tuh Bu. Memang kerjaan setan tuh nakut-nakutin. Nakut-nakutin. Contoh, ada orang mau hijrah dari pekerjaan yang lama, mungkin di sini uangnya gede, tapi di situ ada hal yang haram, ada kezoliman, uangnya gede, dia mau hijrah pekerjaan yang baru, secara angka jauh banget, dibisikin sama setan, alah ngapain sih, lebay, hijrah-hijrah, nanti anak kamu makan apa, udah di sini aja, nah gitu tuh, bisikan-bisikan ketakutan itu Bu, itu dari setan, namanya was-was. Bahkan Bu, bisikan itu lebih berbahaya daripada tukang sihir. Buktinya apa? Ketika berlindung dari tukang sihir, itu dalam Quran surat Al-Falaq, cuman sekali kita minta, Qul a'udhu birabbil falaq. Sekali aja. Langsung min syarri ma khalaq. Tapi untuk berlindung dari was-was, itu 3 kali. Qul a'udhu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. 3. Jadi bisikan-bisikan hati itu, was-was, itu lebih berbahaya dibandingkan tukang sihir. Karena itu menyempitkan dada kita. Takut, cemas, bingung, aduh nanti gimana ya. Lah terus gimana Ustadz latihan jiwanya supaya dada kita lapang dalam hal ini Bu? Nama latihannya berserah. Coba diulang, apa? Berserah itu kalau dalam Quran banyak pilihan katanya. Bisa tawakal, bisa tafwid, dari kata fawwada yufawwidu tafwid, bisa juga taslim. Ini penting. Dan jangan salah paham ya, ibu-ibu, tawakal itu bukan pasif, bukan. Tawakal itu aktif, tapi dengan batin yang damai. Coba saya mau nanya, doa apa yang ada kata-kata tawakalnya yang sering Anda baca setiap hari? Doa apa? Bismillahi. Nah sekarang saya mau nanya, itu doa Anda baca kapan? Ketika mau tidur atau ketika mau bergerak? Anda baca Bismillahi tawakkaltu 'alallah, habis itu ke tempat tidur atau melangkah? Ini logika sederhana. Tawakal itu bukan pasif, tawakal itu aktif. Tapi gerak aktif yang terbingkai dengan kedamaian. Bahwa dalam setiap aspek hidup itu ada sesuatu yang dalam kendali kita, disitulah kita berikhtiar, tapi ada sesuatu yang itu di luar kendali kita. Kenapa banyak orang stres, sampai anxiety, ya, takut, panik, karena dia masuk pada sesuatu yang di luar kendalinya. Disebut overthinking. Kenapa? Thinkingnya over. Ada sesuatu yang perlu kita pikirin. Apa yang dalam kendali kita? Fokus ke situ. Disitulah yang namanya kita ikhtiar. Tapi sesuatu yang di luar kendali kita, itu kita serahkan kepada Allah. Gak perlu kita pikirin. Makanya doanya Bismillah. Apa yang bisa kita lakukan? Bismillah ya Rob. Tapi yang di luar kendaliku, tawakkaltu 'alallah. Kalau bahasa gampangnya Bu, bahasa gampangnya ya, berserah itu apa sih? Berserah itu nitip Bu. Nitip apa? Makanya berserah itu selalu gandengan dengan percaya. Misalkan dalam Quran surat Al-Mulk, Qul huwa rahmanu aman nabihi wa alaihi tawakkalna. Ada iman, ada tawakal. Itu bareng. Karena kita nggak mungkin bisa berserah sebelum kita percaya. Betul? Ibu-ibu kalau mau nitip barang, saya mau nanya, sama siapa? Sama pihak yang kita percaya, gitu kan? Karena ketenangan itu berbanding lurus dengan tingkat kepercayaan. Saya kemarin Bu berangkat haji sama istri, sama orang tua, sama mertua. Saya masih punya anak yang masih kecil. Nggak mungkin saya nitip anak saya kepada pihak yang saya nggak percaya, betul nggak? Saya pastikan saya percaya dulu sama dia, baru saya mau nitip.
Makanya kata para ulama Bu, lapang dada itu di antara komposisi utamanya ada yakin, ada berserah. Ada tuh doanya, washrah suduroha bifaidil imani bik wa jamili tawakuli alaik. Ya Allah, lapangkan dadaku dengan apa? Dengan iman yang melimpah dan keberserahan yang indah. Ya. Sampai ada nasyidnya tuh. Saya senang sama nasyidnya. Lapangkanlah dada kami dengan karunia iman dan indahnya tawakal padamu. Jadi lapang dada itu ada percaya, ada berserah. Ya, contoh nih Bu ya, analogi sederhana. Ibu siapa Bu? Ibu siapa? Ibu Sari. Bu Sari, saya titip handphone boleh Bu? Boleh Bu? Titip Bu? Enggak, beneran Bu, titip. Ini iPhone 14 ya Bu ya. Ini analogi nih Bu. Bentar ya. Saya mau nanya sama Bu Sari. Bu Sari tolong jawab ya Bu. Kira-kira handphone yang saya titip sama Ibu dijaga tidak? Dijaga. Saya baru kenal beliau hari ini. Tapi saya nitip handphone, beliau jaga. Pertanyaan besarnya, bagaimana mungkin kita menitipkan sesuatu kepada Allah dan Allah gak menjaga? Gak mungkin. Ya. Jadi apa sih Bu yang sedang kita cemaskan? Kalau kita bisa melakukan sesuatu, lakukan. Tapi untuk sesuatu yang di luar kendali kita, titip sama Allah. Dan kalau saya percaya sama Bu Sari, kira-kira hati saya gimana? Tenang. Kenapa saya tenang? Karena saya yakin Bu Sari pasti jaga handphone saya. Kalaupun seandainya nih ya, pasti nggak sengaja handphone saya jatuh, terbanting, pecah, kesiram air panas. Saya yakin Bu Sari pasti ganti. Iya kan Bu? Oh, jangan-jangan diganti sama yang lebih mahal. Tenang aja Bu. Jadi ini penting. Ada doanya tuh, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits wa aslihli sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfataini. Bu, Anda bisa nggak jaga anak Anda 24 jam? Lakukan apa yang bisa Anda lakukan, selebihnya titip sama Allah. Apalagi sekarang ya Bu ya, ngelihat berita, ya Allah pergaulan anak hari ini Ustadz, LGBT, naudzubillah, bahkan masuk ke pesantren-pesantren. Saya takut Ustadz, saya cemas Ustadz. Bu, apa yang bisa Anda lakukan? Lakukan. Yang dalam kendali kita apa? Pastikan kita sebagai orang tua jadi orang yang soleh. Itu ngalir nanti energinya. Kita pilih sekolah yang terbaik, kita pilihkan teman-teman yang terbaik. Lakukan sesempurna mungkin. Tapi yang di luar kendali kita, titip ya Rob, jagain anak hamba. Tenang udah. Bu, bisa nggak jagain suami Anda 24 jam? Titip Bu sama Allah. Mau tahu Bu doa nitip suami? Mau tahu nggak? Saya ajarin kalau mau tahu. Doanya gini, ya Allah titip mata suami hamba ya Allah. Kalau macam-macam ambil saja ya Allah. Dosa-dosanya saya belum selesai. Jadi Bu nggak usah, mohon maaf ya, terlalu over posesif. Suami pulang, mana handphone? Ngapain? Nontonnya sih Ipar Dalam Maut, layangan putus, apalagi sih? Ya Allah, jika memang ada sesuatu tunjukkan ya Allah. Tapi jika tidak ada, tenangkan hatiku. Udah Bu. Apalagi rezeki, udah. Bagian kita, jangan banyak cemas dalam hidup. Kecuali kecemasan itu untuk urusan akhirat. Karena kata Sayyidina Utsman bin Affan, hammud dunya zulmatun fil qalbi wa hammul akhirah nurun fil qalbi. Kecemasan dalam urusan dunia itu tanda gelapnya hati. Tapi kalau kecemasan dalam urusan akhirat justru cahaya bagi hati. Jadi kalau kita cemasnya Bu untuk urusan akhirat, ya Allah amalku masih sedikit, dosaku masih banyak, nanti di
alam kubur gimana ya Allah, nanti di akhirat gimana ya Allah, itu malah bagus. Itu jadi cahaya buat hati karena akan menggerakkan kita dalam amal saleh. Tapi kebanyakan dari kita itu cemasnya urusan dunia, betul nggak? Kita boleh mikir, tapi mikir itu kita bawa ke zikir. Ya, jangan terlalu banyak cemas. Tadi itu doanya, doa yang paling gampang lah. Bismillahi tawakkaltu 'alallah atau ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata aini. Titip ya Allah. Apa yang bisa kita lakukan? Lakukan. Yang di luar jangkauan kita, kuserahkan padamu ya Allah. Tugas kita berikhtiar, hasil itu wilayahnya Allah. Jadi tenang. Itu yang kedua. Coba diulang. Tadi yang pertama apa? Sebab sempitnya dada, meratapi masa lalu. Latihan jiwanya apa? Supaya lapang? Ridho. Yang kedua, mencemaskan masa depan. Latihan jiwanya apa? Supaya lapang? Banyak-banyaknya latihan berserah. Tawakal, tafwid, taslim. Ya. Yang ketiga, ini masih pasangannya nih. Kalau yang pertama itu meratapi masa lalu, itu bikin sempit dada. Yang kedua itu mencemaskan masa depan. Yang ketiga, tidak menghargai, tidak menikmati masa kini. Lengkap sudah Bu. Itu neraka dunia namanya. Anda bayangkan ya, yang lalu diratapi, yang di depan dicemaskan. Yang hari ini nggak dinikmati, terus maunya apa? Kadang-kadang itu Bapak Ibu, kita itu suka sibuk dengan apa-apa yang belum ada. Sampai kita lupa, kita sibuk dengan apa-apa yang belum ada, sampai kita lupa menghargai dan menikmati apa-apa yang ada. Betul nggak? Kata para ulama, orang yang tidak sadar nilai suatu nikmat saat dia punya, biasanya dia baru sadar ketika nikmat itu sudah hilang dari dirinya. Orang itu baru sadar nikmatnya sehat kalau lagi sakit. Betul Bu? Orang baru sadar nikmatnya nafas kalau lagi sesak. Orang baru sadar keberadaan seseorang itu sebuah nikmat ketika orang itu sudah pergi meninggalkan kita. Waktu dia masih ada, kita nggak sadar bahwa itu tuh nikmat dari Allah. Begitu dia pergi ninggalin kita, kita baru sadar bahwa keberadaan dia itu karunia besar dari Allah. Jadi Bu, ini penting. Ya. Bahkan Bu, kalaupun kita ngerasa kita lagi susah, itu bareng dengan itu lebih banyak kemudahan yang Allah kasih. Itu kaidah dalam Quran. Anda udah hafal semua ayatnya. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Ketika menyebutkan kesulitan, Allah pakai alif lam, al-usri, itu artinya ma'rifah, sesuatu yang definitif. Tapi ketika menyebutkan kemudahan, Allah nggak pakai alif lam, yusro saja. Itu berarti nakiroh, sesuatu yang indefinitif yang kemungkinannya lebih banyak. Tapi kenapa? Kadang-kadang kita nggak ngelihat Bu, mata kita nggak ngelihat. Contoh ya, nih saya mau ngasih analogi Bu. Ada seorang murid bertanya kepada gurunya, "Guru, ajari aku ilmu syukur Guru. Guru, ajari aku ilmu syukur," kata muridnya. Terus kata gurunya, "Betul kamu mau belajar?" "Betul Guru, sekarang kamu saya kasih tugas." "Tugasnya apa Guru?" "Siapin segelas air." Nih Bu, kayak gini. Siapin segelas air, penuh. Tugas kamu satu, bawa segelas air ini masuk ke dalam hutan yang ada di sana. Wah, ternyata Bu, di sebelah sana itu ada hutan kecil. Kamu bawa segelas air ini sampai ke ujung hutan, nanti saya, kata gurunya, nunggu kamu di ujung hutan. Tapi syaratnya satu. Apa syaratnya? Air yang kamu bawa tidak boleh tumpah. Walaupun setetes, nggak boleh tumpah. Kalau tumpah setetes, kamu harus balik lagi, isi lagi. Oh gitu Guru? Iya. Baik Guru, saya lakukan demi mendapatkan ilmu. Akhirnya Bu,
si murid itu membawa segelas air penuh, berjalan masuk ke dalam hutan. Tadi syaratnya apa? Nggak boleh tumpah. Jadi supaya nggak tumpah, gimana cara bawanya? Pelan-pelan. Selangkah, selangkah, selangkah. Kira-kira matanya kemana matanya? Jawab, matanya kemana matanya? Dia jalan selangkah-selangkah, ini nggak boleh tumpah, ini nggak boleh tumpah, ini nggak boleh. Terus sampai akhirnya Bu, dia tiba di ujung, dia berhasil, dia berhasil. Ya. Begitu dia sampai, gurunya udah nunggu di sana. Kata muridnya, guru, berhasil guru. Lihat guru, nggak ada yang tumpah. Ya. Kata gurunya, bagus. Terus muridnya menagih ilmu dari gurunya. Lalu guru, hubungannya apa? Ilmu yang mau saya minta, ilmu syukur, dengan tugas tadi, hubungannya apa? Gurunya merespon dengan sebuah pertanyaan. Apa kata gurunya? Wahai muridku, sekarang aku mau nanya sama kamu. Apa guru? Pertanyaannya, keindahan apa yang kamu temukan di dalam hutan tadi? Apa kata muridnya? Bingung dia. Keindahan. Keindahan apa guru? Aku nggak lihat apa-apa. Kenapa dia nggak lihat? Padahal Bu, ketika diajak balik lagi sama gurunya, di jalan yang tadi dia lewati, di sudut sebelah kanan itu ada danau, bagus danaunya. Tapi dia nggak lihat itu. Di sudut sebelah kiri ada kebun bunga, indah. Tapi dia nggak lihat itu. Kenapa dia nggak lihat? Kadang-kadang Bu, kita tuh meletakkan masalah hidup kita. Mungkin ada masalah kita belum selesai. Iya. Mungkin ada hajat kita yang belum tercapai. Iya. Kita taruh di sini nih. Masalah saya berat Ustaz. Sampai seakan-akan kita nggak bisa melihat begitu banyak karunia indah dari Allah dalam hidup. Bu, saya sedikit cerita ya. Dulu waktu zamannya COVID, saya pernah sampai dirawat di rumah sakit, Bu. Karena awalnya cuma demam biasa, tapi setelah dicek nggak ada perbaikan, paru-paru saya sampai di scan, kata dokter, Mas, ini Mas Sony kayaknya nggak bisa karantina mandiri, harus dirawat di rumah sakit. Itu pengalaman yang nggak mungkin saya lupa, Bu. Itu pas lagi parah-parahnya. Kakak sepupu saya meninggal. Waktu saya di rumah sakit, Bu, hari pertama saya masuk, keesokan harinya sebelah meninggal. Keesokan harinya lagi sebelah kritis. Itu Bu, ya Allah, itu saya merasa tuh saya deket banget dengan yang namanya kematian. Itu udah kayak nunggu giliran gitu. Ya. Nah sekarang saya mau nanya Bu, tolong jawab. Dalam keadaan seperti itu, tebak kira-kira apa isi doa saya? Apa isi doa saya? Hah? Minta kaya? Minta kaya? Mobil baru? Rumah mewah? Jalan-jalan ke luar negeri? Saya bersumpah Bu, pada saat itu yang lain murah. Demi Allah, murah. Satu yang saya minta, apa? Ya Allah, mudah-mudahan Engkau masih kasih hamba kesempatan sehat lagi. Bisa ketemu anak-anak lagi ya Allah. Udah lama Bu saya di karantina gak ngelihat anak-anak. Semoga ya Allah Engkau kasih hamba sehat lagi, bisa nembus dosa, memperbaiki amal. Makanya Bu, kita tuh sering diberikan kesempatan kedua sama Allah. Kalau saya Bu, insya Allah ya, ini hadza min fadli Rabbi.
Saya tuh Bu, untuk menemukan rasa syukur, insya Allah nggak perlu kebanyakan syarat. Kadang-kadang Bu, saya tuh cuman ngelihat anak-anak saya lagi main, bisa nangis saya. Makasih ya Allah. Itu udah surga buat saya. Ngelihat anak-anak saya tidur, enggak, saya nggak perlu harus punya ini dulu, punya itu dulu, enggak Bu. Saya tuh bangun tidur, dengar azan subuh mungkin. Nengok ngelihat anak, makasih ya Allah. Ya. Kebanyakan kita untuk bersyukur itu menetapkan syarat yang terlalu rumit. Tapi anehnya, Anda boleh pegang kata-kata saya. Begitu kita sampai di fase itu bahkan Bu, tanpa kita minta, Allah tuh seakan ngasih kita nikmat yang nambah gitu. Itu kaidah kehidupan memang Bu. Makanya kata para ulama, namanya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, beliau sampai bilang begini, orang yang sibuk bersyukur, sampai dia lupa minta, ya, maka dia akan mendapatkan yang jauh lebih indah daripada yang didapat orang-orang yang meminta. Bukan berarti minta nggak boleh Bu, minta tuh ibadah, minta tuh bagus. Allah seneng kalau hamba-hambanya banyak minta. Tapi cobalah Bu, saya titip ya, sesekali aja. Kalau ibu-ibu habis sholat, duduk sebentar, isi doa kita tuh cuma begini. Makasih ya Allah. Makasih ya Rabb. Ya. Kalau kata guru saya Bu, Son, ada 2 nikmat yang paling puncak dalam hidup. Ini nikmat primer, yang lain itu sekunder. Apa itu? Bernafas, bersujud. Coba diulang. Sekali lagi. Yang pertama Bu, nikmat nafas. Allah masih kasih kesempatan kita nebus dosa. Kalau kata Imam Ghazali, kalau kamu belum sadar bahwa nafas itu nikmat, coba main ke kuburan. Kamu tahu nggak apa yang paling diinginkan sama orang-orang yang sekarang sudah dikubur? Apa? Ya Allah, boleh nggak balik lagi? Bentar aja. Memperbaiki amal. Jadi Bu, yang kedua nikmat sujud Bu. Nggak semua orang diberikan hidayah sama Allah untuk mau sujud. Makanya Bu, kalau lagi sujud tuh nikmatin. Sujud itu mahal demi Allah. Ya. Ada 2 istilah yang perlu kita bedakan. Ada sujud syukur. Yang kedua ada syukur sujud. Coba diulang, apa? Sujud syukur. Yang kedua syukur sujud. Bedanya apa? Kalau sujud syukur, Anda bersujud untuk mensyukuri suatu nikmat, gitu kan? Ibu-ibu dapat rezeki apa misalkan, anak diterima di kampus favorit. Kita sujud tuh, makasih ya Allah. Itu sujud syukur. Ibu-ibu dapat sesuatu yang itu membahagiakan. Kita sujud, itu sujud syukur. Termasuk pemain bola, habis ngegolin, terus selebrasinya sujud, itu sujud syukur. Sujud untuk mensyukuri suatu nikmat. Tapi ada yang kedua. Yang kedua apa? Syukur sujud. Maksudnya apa? Lah, sujudnya itu sendiri yang kita syukuri. Makasih ya Rabb. Engkau berikan kepada hamba taufik hidayah untuk mau sujud kepadamu. Gak semua orang mau sujud. Makanya kalimat para penghuni surga tuh nanti gini Bu. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kalau bukan karena petunjukmu ya Allah, aku gak bisa sampai sini. Ya Bu, cobalah sesekali aja Bu, saya titip dalam setiap doa Anda kalau tahajud. Minta boleh, ada waktunya kita minta. Allah senang kalau kita banyak minta. Tapi sesekali aja, sekedar tarik nafas. Alhamdulillah.
Makasih ya Rabb. Coba Anda ingat hal-hal apa sih yang kalau Anda ingat itu, Anda tuh merasa berterima kasih sama Allah. Orang-orang yang Anda cintai, mungkin pernah sembuh dari sakit. Ya. Kalau ada yang pernah haji umroh dikasih kesempatan menatap Ka'bah. Apapun itu Bu, saya nggak tahu kisah hidup Anda, tapi saya yakin ada begitu banyak karunia dari Allah. Jadi latihan jiwa yang ketiga ini apa? Syukur. Syukur. Menyadari limpahan dan anugerah